Pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Ibu Anissa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita boleh minum pil untuk menahan agar tidak haid hingga bisa berpuasa Ramadan full 1 bulan? Ada sebuah lembaga fatwa namanya Asy-Syabakah Al-Islamiyah, jaringan kajian Islam. Supervisornya, pembimbingnya Profesor Dr. Syekh Abdullah Balfaqih. Di sana dibahas masalah-masalah kontemporer, di antaranya menggunakan obat penahan menstruasi. Maka dalam fatwa itu disebutkan boleh hukumnya memakan pil obat penahan menstruasi untuk haji, karena tingkat hajat butuhnya sangat perlu. Haji ini 20 tahun sekali, kecuali on hapus duit banyak. Umroh juga begitu. Kalau sampai pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Hijriah, Zulhijjah itu dia haid, dia tidak bisa haji, maka boleh dia makan itu karena daruratnya sangat tinggi. Sedangkan untuk puasa, maka 7 hari dia tidak bisa puasa di bulan Ramadan, nanti di bulan Syawal dia kan bisa qadha, kan? Nah, jadi kalau untuk haji bisa. Kalau untuk puasa, watarkuhu aula. Puasa hukumnya mubah. Jadi kalau ada perempuan dimakannya obat itu biar supaya full puasanya 30 hari, hukumnya mubah. Watarkuhu aula. Tapi untuk tidak memakan lebih bagus. Tetap menanyakan saran ke dokter, karena tidak semua perempuan bisa itu. Jangan nanti ketika dimakan rupanya mudarat, bisa penyakit segala macam. Itu kan darah kotor yang ditahan. Darah kotor ditahan dalam badan. Nah, itulah dia menggumpal menjadi penyakit, menjadi kanker, menjadi macam-macam. Jangan ditahan darah kotor, mesti dilepaskan. Kalau haji, oke, daruratnya tingkat tinggi. Begitu Ibu Anissa. 2. Ustaz, apa hukumnya orang menerima memakan bantuan pemerintah ketika PSBB sementara dia masih berpenghasilan dan termasuk orang mampu? Di Sumatera Barat ama-ama tukang belah buah pinang dikasih beras, dibalikkannya lagi beras, kami masih ada makan karena kami masih kerja. Loh, nenek-nenek tua-tua, tolonglah kasihkan yang tak mampu. Jadi corona ini menunjukkan mana orang yang bersyukur, mana orang yang kufur. Oleh sebab itu, yang mampu malulah kepada Allah. Pak, ini ada beras, serahkan kepada yang mampu. Ini ada uang, nah itu oke. Untuk beras tak mau terima, untuk duit diambil. Serahkanlah kepada saudara kita. Bapak, ibu, kawan, sahabat yang dapat beras, cukuplah itu untuk kita. Dah ada, kasih ke tetangga, ke sahabat, kawan yang masih membutuhkan. 3. Saya kerja sebagai reseller salah satu kosmetik. Apakah kerja saya halal? Jika dari agen harga 150.000, ke member 200.000, sampai pada saya dari reseller 225.000, kemudian sampai ke customer, konsumen 250.000, hampir separuh dari agen ke konsumen. Apakah halal? Dari agen harga 150.000, ke member 200.000, sampai pada reseller 225.000, kemudian sampai ke konsumen 250.000, hampir separuh dari agen ke konsumen. Apakah halal? Dia mengutip separuh itu karena dia berpedoman, berpatokan kalau lebih dari 100% berarti riba. Pernah mendengar itu? Kalau mengambil untung lebih dari 100% berarti riba. Itu tidak ada kata Syekh Atiyah Sokor. Jadi kalau saya pergi ke Jogja, saya beli batik, harganya 100.000. Pulang saya ke Riau, saya jual 300.000. Saya ambil untung 200%. Tidak riba. Walaupun jadi 300.000. Kenapa? Karena tidak ada unsur tipu. Yang tak boleh itu tipu. Pak, beli batik ini. Ini murah nih Pak, 300.000. Inilah yang dipakai Nyi Roro Kidul waktu. Nah, itu yang tak boleh itu. Ada unsur tipunya, tak boleh. Kalau sama-sama ridha, innamal bai'u an taradin. Tidak ada unsur ghish, tipu. Tidak ada unsur zulm, menganiaya orang. Tidak ada unsur gharar, gambling, judi. Tidak ada unsur ghish, tipu. Tidak ada unsur zulm, aniaya. Tidak ada unsur gharar, gambling, judi.
maka jual beli itu akadnya sah. Kalau sekarang akadnya itu melalui internet, melalui online, maka mesti dijamin betul konsumen ini. Bila terjadi kekeliruan, barang expire atau pecah, bisa dilaporkan ke nomor berikut ini. Untuk cabang Sumatera ada di Medan, Pekanbaru Riau, kontak jalan ini. Sehingga terjamin. Itulah gunanya fungsi negara untuk menjaga keselamatan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Fahri, Ustadz boleh tidak ketika kita sholat membayangkan kematian kita sampai proses kita dimakamkan sehingga terasa lebih khusyuk sholatnya? Sholat itu kita tidak membayangkan apapun. Karena kalau kita sholat, kita bayangkan jenazah kita dimandikan, habis dimandikan dikafankan, habis dikafankan dikuburkan, habis disolatkan, dikuburkan. Berarti ada dua bekerja. Tak bisa dua bekerja. Sholat itu kita tidak membayangkan apapun. Allahu Akbar. Mata dibuka. Nah kalau mata tertutup, waridat, datang macam-macam. Mata dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sadar dengan apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Kalau kita jadi makmum, kita dengar bacanya. Yang kita bayangkan mulut membaca, lalu bayangkan pula jasad sedang dimandikan, disiram, tak bisa. Jadi fokus pada satu perbuatan. Jangan bercabang dua. Kalau mau khusyuk, mau ingat mati, sebelum itu ambil air wudu, menunggu azan atau menunggu sholat dulu. Ingat, bayang. Tiba-tiba nanti aku mati semuanya. Ini. Nah itu. Bukan dalam sholat itu menjadi pecah, jadi dua. Itu Pak Fahri. 5, Ustadz, di tengah wabah seperti ini kita dianjurkan untuk di rumah saja, tanpa bisa melakukan usaha. Apakah itu disebut tawakal yang meninggalkan usaha? Bapak-bapak, ibu-ibu yang cari makan, kalau tidak keluar rumah, tidak makan, daruratnya tingkat tinggi, zakat wajib membantu, negara wajib menolong, ada subsidi dari pemerintah, masjid, kita mengerahkan masjid, dompet duafa, badan amil zakat, dewan dakwah, negara, bantuan, BLT, segala macam. Pasti ada yang sampai ke Bapak Ibu. Cukuplah itu untuk menjaga penyebaran. Saya nggak dapat dari dewan dakwah, nggak dapat dari BLT, nggak dapat dari BBN, nggak dapat dari negara, nggak dapat sama sekali. Kalau saya nggak keluar, anak saya nggak minum susu, mati kami Pak Ustadz. Maka keluarlah dari rumah, jual sayur, jual makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Untuk bulan-bulan genting ini, April, Mei ini, nggak usah mikir untuk cari kaya, untuk cari makan, hidup aja dulu. Hidup aja. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala masalah musibah, ya Allah. Terima kasih segala perhatian jamaah. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa esok kita akan bahas stasiun yang ke-21, Yakin. Kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina